Assalamualaikum sahabat yang dirahmati Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku para pencinta sejarah Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dengan menyimak video ini senantiasa Allah memberikan rahmat dalam kesehatan, berkah umur dan bahagia. Semoga rizki yang sulit dimudahkan, yang sakit diberikan kesembuhan, yang sedang ruwet diberikan kemudahan. Amin, Allahumma amin. Dalam kitab Daqiqul Al-Akbar Al-Zikri Al-Jannati wa An-Nari karya Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi diceritakan bahwasanya sangkakala kematian ditiup, maka terkejutlah semua penghuni langit dan bumi. Gunung-gunung berjalan, langit terbalik, dan bumi bergoncang. Orang yang hamil akan melahirkan bayinya, orang yang menyusui akan lupa pada anak yang disusuinya. Anak-anak menjadi ubanan, matahari mengalami gerhana, manusia lupa diri, dan setan pun menjadi bingung. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya goncangan pada hari kiamat adalah goncangan yang sangat besar. Quran Surat Al-Hajj ayat 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari itu Allah berfirman kepada Adam, wahai Adam. Maka ia menjawab, labbaik wa sa'adaik. Kemudian Allah berfirman, keluarkanlah dari keturunanmu delegasi neraka. Ya Rabb, apa itu delegasi neraka? Allah berfirman, dari setiap 1000 orang, 999 di neraka, dan hanya 1 yang masuk surga. Maka ketika itu para sahabat mendengar bergemuruh membicarakan hal itu. Lalu mereka bertanya, wahai Rasulullah, siapakah di antara kami yang menjadi 1 orang tersebut? Maka Rasulullah bersabda, bergembiralah, karena posisi kalian di antara manusia melainkan seperti rambut putih di kulit sapi yang hitam, atau seperti rambut hitam di kulit sapi yang putih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala dengan tiupan yang mematikan. Dan setelah meniupnya, malaikat Israfil berkata, wahai para ruh yang telanjang, keluarlah kalian atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka binasalah dan matilah seluruh penghuni langit dan bumi, kecuali orang yang dikehendaki Allah, maka sesungguhnya mereka hidup di sisinya. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil malaikat Israel dan berfirman, hai malaikat maut, sesungguhnya aku menciptakan bagimu sebanyak bilangan orang-orang yang pertama sampai yang terakhir sebagai pembantu. Maka aku menjadikan untukmu kekuatan langit dan bumi. Sesungguhnya hari ini aku memberimu pakaian kemurkaan, maka turunlah dengan kemurkaanku dan cambukku kepada iblis yang terlaknat, maka timpakanlah kematian kepadanya. Bawalah padanya pahitnya kematian orang-orang yang pertama sampai yang terakhir dari golongan jin dan manusia dengan berkali-kali lipat. Dan bawalah besertamu 70.000 malaikat Zabaniyah, sertakan mereka. Setiap malaikat membawa rantai dari neraka Laza. Lalu malaikat maut memanggil malaikat penjaga pintu neraka untuk membuka pintu-pintu neraka, dan turunlah malaikat maut dengan rupa yang sangat menakutkan. Setelah sampai di hadapan iblis, malaikat maut langsung menghajarnya hingga pingsan. Iblis menjerit dengan jeritan yang seandainya seluruh penghuni langit dan bumi mendengarnya,
maka pingsanlah mereka sebab jeritan iblis tersebut. Malaikat maut berkata, "Hai iblis, rasakanlah olehmu kematian pada hari ini. Berapakah umur yang telah engkau habiskan dan berapakah lamanya engkau telah menyesatkan manusia?" Maka larilah iblis ke arah timur, dan ketika sampai di timur, malaikat maut sudah berada di sana. Iblis pun berlari ke arah barat, dan malaikat maut pun sudah berada di sana. Kemanapun iblis lari, malaikat maut selalu ditemuinya. Iblis pun putus asa, lalu berkata, "Hai malaikat maut, dengan gelas apa engkau memberiku minum?" Malaikat maut menjawab, "Dengan gelas neraka Lazza dan neraka Sa'ir." Malaikat maut pun menghajarnya tanpa belas kasihan sampai iblis terjatuh ke bumi berkali-kali sehingga ia berada di tempat yang sangat hina dan dilaknat. Lalu malaikat Zabaniyah menurunkan gontalan dan menarik dan menikamnya dengan tombak. Maka iblis itu mengalami nazak, proses pencabutan nyawa dan sakratul maut yang teramat menyakitkan. Dan akhirnya sepak terjang sang raja iblis dan bala tentaranya berakhir dengan siksaan yang sangat pedih di neraka, dan mereka kekal di dalamnya. Demikianlah kisah akhir kematian raja iblis yang sangat mengerikan. Semoga kisah ini bermanfaat dan menambah ilmu serta menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.